warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan networking model. Ingin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Depa Faridi. Nah, sini kita akan baca pengenalan networking model. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, yang ketiga, definisi networking model. Sebelum networking model, ada setiap vendor memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suai jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama ISO Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 layer model. Keempat, before case after networking model. C-house networking model. Sini kita bahas application, address of the server, insertion, sending messenger. Modeling networking, application, presentation, session, transport, network, data, physical. Nah, di sini ada kelima, pengenalan OSI layer. Networking model itu ada dua, yaitu networking sekarang menggunakan TCP/IP model ini karena TCP/IP lebih less formal dibanding OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Ketujuh, TCP/IP model, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan desain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense. Model ini menghubungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. 8. Cara kerja TCP/IP. Yang satu, memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. 2. Paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. 3.
Paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan selanjutnya, layar TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhir disusun menjadi sebuah file utuh. 9. Struktur OSI is TCP/IP model. Nah, sini ke-1 Physical Data Link Network Transport Session Presentations Applications. Nah, yang 1 link Internet Transport Application. Sama ini sama ya, plus Lisa Data Link Network Transport Application. 10 Struktur TCP/IP model. Application layer, lapisan aplikasi, melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan protokol HTTP, FTP, SMTP dan lainnya. 11 TCP/IP application layer. Yang pertama URL browser HTTP request web server. Struktur TCP/IP model transport layer, lapisan transport, mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda, protokol utama TCP dan UDP. 13 Struktur TCP/IP model. TCP Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. 14 Struktur TCP/IP model. UDP User Datagram Protocol. Tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengkoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Fungsi utama TCP/IP model. TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisien dibandingkan dengan OSI model dengan fungsi utama: 1. Menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. 2. Mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. 3. Menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan. 16. TCP/IP Network Layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. TCP/IP Network Layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu IP address dan routing, yang dimana fungsi untuk menangani konektivitas dan pilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. 18. Nah, sini
cara terhubungnya IPC ke switch router. Nah, yang merah ini tanda pengiriman router switch PC. Data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah pitch frame check request, yaitu error detection mechanics hanya mendeteksi error tanpa resolver. Addressing yang digunakan pada detailing layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada satu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Ke-20 encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengiriman terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerimaan terjadi proses berbaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim, decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Encapsulation dan decapsulation. Saat pengiriman, pemecahan paket data. Encapsulation, application layer, transfer network layer, data link layer, physical layer. Pengiriman paket data. Pengiriman, application layer, transfer layer, network layer, data link layer, physical layer. Penggabungan pecahan paket data, decapsulation ya. Encapsulation dan decapsulation. Sender data, TCP dan IP, TCP data, data link IP, TCP data, data link. Yang ini juga ya, data, TCP data, IP, TCP data, data link. Nah, berikutnya sama send pada TCP IP segment, attachment, and frame. TCP ini data, TCP data, segmen, paket, frame, LH, data, T, encapsulation, and data. Nah, ini udah beres. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.